Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview Honda Odyssey. Honda Odyssey keluaran tahun 2003 ya. 2003 RA6 dengan kode bodi RA6 Japan Absolute. Oke, langsung aja kita tes untuk nyalain mobilnya. Nah, tuh. Absolute, di atas ada keterangan pintunya ya. Kalau pintu kebuka, dia akan nyala tuh. Oke, tutup. Tutup. Nah, ini saya beli di harga total 41 juta, pajak mati plus, langsung kemarin balik nama. Balik namanya menggunakan biro jasa itu habis di 20 jutaan. Jadi total budget yang saya keluarkan itu 61 juta untuk mobil ini. Jadi RA6 Japan Absolute 2003. Oke, kenapa beli mobil ini? Karena mobil ini untuk zamannya ya lumayan canggih lah. Nah, nih PR-nya adalah cek engine nyala. Tuh. Cek engine nyala, kemudian tombol power window yang dari sentral tidak bisa. Kemudian retract seret. Ini spionnya udah auto retract. Jadi dinamonya nyala, cuman dia tidak muter. Jadi kemungkinan gearnya patah, cuman belum sempat ke bengkel. Kemudian PR yang berikutnya adalah apa lagi ya? Udah sih itu aja. Nah, yang paling istimewa dari tipe ini adalah, lihat dong. Ya, kita lihat. Ada sunroofnya boy. Jadi persiapan juga untuk 2024 kalau mau nyalek bisa minjem mobil ini. Sunroofnya masih aktif. Oke. Nah, ini ada sunroofnya. Jadi untuk mobil seharga 61 juta, mewah lagi ya, masih terlihat mewah. Nggak tahu kalau sekarang mungkin dengan fitur yang ada seperti ini nggak mungkin dapat ya, di angka di bawah 100 juta tuh nggak mungkin dapat. Tuh. Tempat duduknya juga captain seat. Kemudian sudah elektrik ini ya, di kursi apa namanya, di kursi driver itu sudah electric seat. Oke, langsung aja kita simak videonya. Kita akan tes jalan.
depan kabin kurang ya, karena pas saya ngangkat juga karet-karetnya itu banyak yang nggak ada, bukan banyak ya, ada beberapa bagian yang hilang. Jadi pertama kali ngangkat ada beberapa karet-karet di pintu terutama yang hilang, kemudian ada juga yang terkelupas atau rusak. Jadi perbaikan berikutnya adalah bagian karet-karet pintu. Tapi overall pintu sih oke sih, ketika ditutup dia cukup blek gitu, cukup rapat. Tapi hanya ada beberapa bagian karet yang tidak ada. Untuk kenyamanan berkendara saya rasa cukup nyaman ya, enak untuk dikendarai. Hanya ini perlu di spuring karena setirnya agak miring. Sudah saya lakukan perbaikan dari pertama kali beli adalah mengganti ban. Untuk ban depan baru 2 yang diganti, ban belakang rencananya akan ganti secepatnya. Oke, jadi untuk gajlugan kayak di jalan kasar cukup ngayun, jadi cukup enak lah ya, masih cukup enak untuk mobil setua ini. Masih oke lah ya. Di jalannya agak berlubang, banyak lubangnya, tapi masih oke dengan mobil ini. Untuk transmisi maticnya saya rasa cukup lemot sih kalau untuk tarikan awal ya. Mungkin dia memikul beban bobot yang sebesar ini dengan kapasitas 2300 cc. Nah, kalau untuk dibandingkan dengan Mercy Boxer yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, tarikan Mercy lebih responsif sih. Jadi ketika gigi bawah dia langsung gitu, langsung ngacir. Tapi kalau ini butuh ayunan. Jadi ketika diayun dia baru ngangkat. Tapi ketika udah gigi udah jalan udah enak sih. Hanya tarikan bawahnya aja mungkin ya karena bobotnya sih. Ya masih cukup nyaman lah untuk mobil hampir 20 tahun. Jadi Odyssey RA6 ini 2003 yang Japan masih oke untuk dibeli di 2001. Jadi masih cukup nyaman, masih cukup enak dikendarai. Meskipun ya ada aja perintilannya pasti yang rusak-rusak. Ya maklum semua mobil second ya, sekalipun ada penjual yang bilang no PR, pasti ketika kita kendarai ada aja kurangnya. Oke, kita sudah berada di tempat review. Kita akan mereview mobil ini lebih jelasnya. Kita cari tempat dulu yang enak, yang adem buat nge-review mobil ini.
Dari depan ya standar mobil, ada lampunya, ada logonya, kemudian ada wipernya, ada semprotan airnya. Nah ini ada cacat dalam cat ya, kan ini sudah di repaint, saya dapatnya sudah di repaint dan ada cacat nimbul gitu. Overall masih mulus karena baru dicat. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini Honda Odyssey RA6 dengan kode bodi RA6 tahun 2003. Ini yang Japan Absolute. Nah ini velg aslinya sebenarnya, tapi velg aslinya ini malah dijadikan serep. Jadi kita menggunakan velg punyanya siapa nih ya? CRV ya, CRV Ring 16. Nah, Honda Odyssey ini saya dapatkan di harga, sebenarnya harganya tuh 38 juta, tapi ketika ngangkat langsung perbaikan power steering dan kaki-kaki belakang ya, ganti bearing itu habis di 3 juta. Jadi saya ngangkat sebenarnya di 41 juta dengan kondisi pajak mati 5 tahun apa 6 tahun ya, saya lupa. Kemudian pajak mati dan langsung balik nama. Jadi langsung balik nama saya, ini platnya baru 26. Oke, habis pajak dan surat-surat itu habis sekitar 20 juta. Jadi yang Japan Absolute ada sunroofnya. Oke, langsung aja kita lihat dalamnya. Oke, jadi ada power window nih dengan on off-nya. Kemudian ini sudah electric mirror untuk tahun 2003, keren juga ya. Jadi cukup mewah pada zamannya. Kemudian ada auto retract juga, spion auto retract, pengunci nih, apa namanya nih, pengunci ya, oh ini apa nih, door lock. Nah, yang tadi saya sebutkan nih tidak ada karet-karetnya nih, harusnya kan ada karet nih di sini, lipan karet biar lebih kedap. Nah ini kotor juga sampai sini, kemarin tidak ada apa namanya tuh inner fendernya, jadi ketika hujan kotor sampai sini-sini nih tuh. Ya namanya mobil dulu ngangkatnya 41 juta, dengan surat-suratnya habis 60 juta lah. Oke. Kemudian setir juga sudah lumayan rusak, bukan rusak ya, apa namanya ya, tampilannya nggak enak lah ya. Kemudian jok juga sebelah sini, ini dari beli belum saya apa-apain. Nah yang keren juga joknya tuh sudah elektrik. Nah ini copot nih, ini elektrik nih. Tapi kebetulan yang ininya rusak nih, cuman fungsi yang ini. Tuh, bisa mundur, bisa rebah. Oke. Kita lihat dalamnya lagi. Fiturnya cukup lumayan mewah di zamannya. Sudah ada captain seat-nya. Tuh. Nah ini sebentar saya buang. Sudah ada tempat cup holder. Ini buat naruh humidifier yang kemarin pernah saya review. Jadi mejanya ini unik, bisa dilipat. Tuh. Jadi bisa buat ke belakang, akses ke belakang.
Oke, kita bahas ininya dulu depannya. Nah, ini adalah sunroofnya. Ini kosong, nggak tahu buat apa. Nah, ini kilometernya. Sebelah kiri ada apa namanya, RPM. Sebelah kanan itu ada suhu dan bensin. Kemudian ada indikator pintu terbuka. Ya. Kemudian ini ada double din, sudah dapat dari sananya, Pioneer. Kemudian ini saya beli buat naruh handphone, baik nonton ataupun GPS. Sama di sini juga saya tambahkan untuk handphone. Nah, yang keren adalah AC-nya nih. AC-nya sudah auto, sudah pakai tombol, nggak diputar-putar untuk 2003. Jadi ada pengaturan AC-nya tuh, ada kita bisa ngatur kipas, mode-nya mau atas bawah atau atas aja atau bawah aja. Kemudian ada AC belakang, kemudian ini sirkulasi AC-nya. Kemudian ini ada tombol off on off. Di sini mau kita atur AC belakang nyala juga bisa dari depan atau dari belakang langsung. Nah, yang paling unik juga giginya. Jadi ini kan transmisinya matic. Jadi transmisi matic dengan 4 percepatan. Kemudian kalau tenaganya dirasa kurang untuk mode nanjak, kita bisa atur ke manual. Jadi manual bisa 1 sampai dengan 4. Itu enaknya. Nah, untuk kisi-kisi AC sendiri, kisi-kisi AC itu ada sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk di depan. Kemudian kita lihat di belakang juga ada, sampai dengan baris ketiga itu mendapatkan AC tuh. Baris ketiga, baris kedua, kemudian depan. Nah, kemudian apalagi di sini? Oh, ada jam digital. Di jam digital. Oke. Terus bagian depan itu kita lihat ada laci penyimpanan di sini. Ya, sebelah nggak terlalu besar sih, tapi cukup untuk naruh kartu. Oke. Kemudian di sini untuk naruh koin. Kemudian di bagian pintu sama untuk naruh koin atau apa. Kemudian kita lihat di sini sempit, muat untuk naruh apa nih, aqua kecil, muat lah di sini. Oke. Kemudian di bagian depannya itu ada lighter. Kemudian ada laci penyimpanan di bagian bawah tanpa tutup nih ya, tanpa tutup. Kemudian di atasnya juga ada lagi laci penyimpanan tanpa dengan tutup. Asbak, tapi jarang sih ya yang rokok dibuang di sini. Laci penyimpanan asbak sih sebenarnya ini. Oke, itu. Kemudian boxnya lumayan dalam. Enggak, yang atas tuh nggak terlalu dalam. Kemudian bagian bawah box juga laci penyimpanan. Kemudian pintu bagian penumpang sama. Jadi ada laci penyimpanan. Kemudian di atasnya ada 2 kursi. Sama kursi di bagian penumpang juga sudah captain seat. Gitu. Kemudian ada pegangan di bagian penumpang, di sisi penumpang. Di bagian supir juga ada pegangan. Nah, kemudian di bagian depan ada apa nih namanya nih? Sun visor dengan cermin dan lampu. Di bagian penumpang juga ada sun visornya dengan cermin dan lampu. Oke. Di sisi
supir di sini juga ada nih buat nyimpan kartu atau apa, bisa selipan. Kemudian ada lampu di sini. Yang sebelah kiri mati, belum dicek sih, dari pertama kali ngangkat mati. Oke, oh ya, ada lampu hajab di sini. Kemudian di sini sudah di retrim kayaknya nih ya, dengan menaruh speaker dan Twitter ya nih ya, namanya Twitter di kiri kanan tuh di situ. Oke, nah ini untuk door trimnya saya nggak tahu nih asli apa enggak. Berbahan soft touch, di sini juga soft touch. Kemudian kursinya ini bawaan atau sudah retriman saya juga kurang tahu, karena ada yang kulit juga dan ada yang bludru untuk Japan Absolute 2003. Nggak tahu ya 2003 itu udah kulit atau masih bludru, saya juga kurang tahu. Oke, kemudian di pintu tuh ada yang namanya speaker. Ini ya, speaker. Sama di sisi supir juga ada, sisi driver. Oke, lanjut ke, nah ini salah satu PR-nya nih. PR-nya adalah nggak ada gagang pintunya. Jadi di sini bukan bensin, kemudian di sini untuk membuka kap mesin. Nah, mobil ini nggak ada rem tangannya, adanya rem kaki. Jadi dia handbrake-nya di kaki. Kalau handbrake-nya di kaki berarti foot brake kali ya. Oke, ini parking brake. Kemudian itu buat santai kalau kaki kiri istirahat. Kemudian ini pedal gas. Bukan dong, ini pedal rem. Nah, yang ini adalah pedal gas. Oke, lanjut ke bagian penumpang belakang. Ini posisi di bagian penumpang belakang. Di sini ada laci penyimpanan beserta cup holder. Cup holdernya muat untuk minuman kaleng. Misalnya ini nih ya. Ataupun aqua. Ini. Kemudian untuk pengaturan kursi di sini kita lihat untuk posisi bagian penumpang dengan posisi tadi kenyamanan saya berkendara, kenyamanan saya nyetir masih luas, sangat luas. Jadi masih satu jengkal lah tuh. Oke, masih satu jengkalan. Posisinya sangat luas. Kemudian bagian atas ya tersisa 5 jari. Nah, ini pengaturan AC dari sisi penumpang. Jadi untuk on off-nya kita bisa atur dari sini langsung atau dari depan. Ini kisi-kisi AC-nya. Kemudian kita bisa nyalakan lampu dari sini. Oke. Oh, ini pengaturan lampu bisa kalau di tengah standar itu dia bisa nyala dari sisi penumpang, tapi kalau di situ dimatikan atau di off-kan maka tidak bisa nyala meskipun sudah dipencet oleh oleh penumpang ya. Nah, kemudian di sini juga bisa diturunkan buat armrest. Tuh. Ini bisa diturunkan juga buat armrest, jadi bisa diturunkan. Kalau lagi penumpang berdua di sini, kita turunkan armrestnya, lumayan buat nyandar tuh. Oke. Kemudian kalau tidak ada atau kita di sini bertiga bisa luruskan. Oke, di bagian penumpang juga sudah dilengkapi dengan seat belt. Jadi seat beltnya ada 3 juga. Kemudian bagian sisi kiri juga sama. Bagian kiri sama. Jadi untuk maju mundur
kursi ada di sini di bagian bawah, kita tinggal tarik ya. Tuh. Kemudian bisa, ini paling mentok segini. Jadi paling mentok itu sejengkal. Oke, lanjut ke bagian penumpang paling belakang. Ini kita rebahkan. Sebentar. Inilah sisi penumpang paling belakang. Nah, tadi dengan posisi penumpang paling belakang, posisi tengah itu yang depan itu sejengkal. Nah, yang ini lumayan loh, lumayan lega. Ini masih ada 4 jari. 4 jari. Kalau dirapetin, kalau mau nyender nih, saya rebah ya. Rebah belakang. Itu ya masih ngepas. Saya rebah belakang nih dengan posisi rebah agak bersandar, agak nidur. Nah, ini ngepas. Kalau untuk dipaksakan ya muat 3 sih, karena kepotong sama ini nih. Cuman kalau dewasa untuk nyaman ya mending berdua, karena terpotong sama di sini ada cup holder dan sandaran tangan. Tuh. Enak. Di sini juga ada sama cup holder dan sandaran tangan, serta ada laci penyimpanan tuh. Mantap, nggak pelit. Nah, di sini yang paling enaknya lagi, di sini sudah ada AC. AC-nya sampai baris belakang, coy. Yoi, semburannya sampai baris belakang. Jadi adem. Bagian tengah juga ada pegangan tangan tuh. Pegangan tangan juga sampai dengan baris ke belakang tuh. Kanan kiri ada, sama dapat seat belt sampai baris belakang. Jadi untuk ini masih nyaman lah. Di baris ke belakang tuh diisi 2 dewasa atau 3 anak-anak tuh masih nyaman. Tuh ya. Jadi kalau duduknya agak tegak, dia itu masih tersisa 4 jari. Tapi kalau duduknya nyender banget tuh ya, agak rebah, dia ngepas. Nah, oke, kita keluar. Kalau mau keluar dari baris ke belakang, baris paling belakang, kita tinggal tekanin aja nih tombolnya nih. Tinggal dorong. Mantap ya. Keluar langsung. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi belakang. Nah, ini bikinan ya kayaknya ya. Ini tambahan. Jadi tambahan, ada woofernya. Tapi kayaknya nggak fungsi nih, belum saya perbaiki bagian sini. Nah, ini adalah bagasinya. Bagasinya lumayan luas, bisa muat banyak nih kayaknya nih. Jadi di dalam bagasinya itu ada ban serep. Ban serepnya sudah rusak nih, saya mau beli. Ini bukan ban serep sebenarnya, ini ban aslinya yang sebelah kiri. Karena ban kirinya kemarin bocor, bukan bocor ya, rusak. Maka saya akan membeli untuk kedua ban belakang. Oke, ini adalah bagian bagasi. Kemudian yang keren di sini adalah lipatan kursinya. Nah, ini kursinya bisa untuk rata lantai. Ini kan kalau lagi bawa barang banyak,
kita tinggal lipat ke situ. Kemudian kita kalau barangnya tambah banyak bisa, waduh, harus tangan dua. Nah, ini caranya untuk lipat rata lantai. Kita tinggal putar ini, kemudian tarik yang ini. Sekarang rata lantainya. Ini bisa nyimpen atau apa namanya, bisa gar kasur di sini. Jadi posisi dari belakang seperti ini, ya, cukup luas. Nah, ini adalah kalau kita mau membuka bagian lampu di sini. Ya, jadi cukup luas ya. Nah, oke. Tadi kita sudah lihat dari bagian kanan, yang bagian kiri sih sama aja sih. Tadi kan sudah juga dijelaskan. Ya. Seharusnya bagian sini tadi ada karet ya sebelah kanan ya. Ini juga sama. Karena nggak ada inner fendernya, nanti akan saya buatkan tutorialnya. Kalau yang sebelah kanan tuh ada inner fender, di marketplace tuh banyak. Tapi kalau sebelah kiri itu saya sudah ngubek-ngubek, nggak ada yang jual sebelah kirinya. Rata-rata pada habis. Nah, karena habis, maka saya membuatnya dengan karpet talang. Nanti videonya saya upload juga yang membuat karpet inner fender dari talang air. Oke, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dengan harga 41 juta atau kalau dengan surat-surat sudah balik nama jadi sekitar 61 juta. Ya worth it sih. Saya rasa nyamannya dapet, mewahnya dapet. Kemudian yang paling penting adalah tenaganya juga dapat. Kalau di jalan lurus cukup dengan D saja lumayan ya, tenaganya ada. Tapi kalau jalan menanjak dirasa kurang cukup tenaganya, bisa menggunakan mode manual. Karena ini Tiptronic ya. Jadi bisa menggunakan mode manual, gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai dengan gigi 4. Nah, kekurangannya apa dengan harga segitu? Kekurangannya yang yang paling vital adalah cek engine nyala. Tapi di bawah jalan saya bawa ke kantor juga masih aman-aman aja sih, nyaman, aman. Kemudian di tol juga larinya masih mantep. Nah, hanya ketika RPM 3000 ke atas dia berbet gitu. Kayak nggak mau naik lagi. Tapi dengan mobil sebesar ini di bawah 3000 pun sudah mencapai 100 larinya. Saya nggak berani di atas 100 lagi ya. Karena ya belum sehat banget nih mobil, belum diapa-apain. Makanya kemarin saya beli scanner. Ini scanner OBD2 dengan WiFi. Ini kemarin errornya sih ada di cylinder position sensor CPS. Jadi cylinder position sensornya memberikan kode error. Oke, yang tadi kesimpulannya dengan harga sekian, dengan harga 61 juta total sudah balik nama, cukup worth it lah untuk dibeli. Jadi bagi teman-teman yang mau meminang Odyssey RA6, ini yang Japan Absolute ya, mungkin yang Australia bisa lebih murah atau lebih mahal sesuai dengan kondisi. Nah, kalau ini kan kondisinya minusnya adalah ya tampilan kursi udah pasti, kemudian setir,
Kemudian ini double din-nya nggak ada frame-nya. Kemudian apalagi ya kalau tampilan ya? Tampilan sih yang tadi, cat bagian depan agak lumer, ini kan sudah di repaint. Kalau secara fungsi minusnya ya tadi ada kode errornya, cek engine nyala 3000, di atas 3000 tuh berbet. Tapi selain itu aman. Giginya juga maticnya juga masih lumayan lah. Saya belum ngetes mobil dengan tipe yang sama RA6 ini. Apakah maticnya emang agak lemot di tarikan bawah atau gimana, saya juga belum tahu. Karena saya bandingkan dengan Mercy Boxer saya yang kemarin, lebih mantap Mercy Boxer saya yang kemarin. Jadi tarikan bawahnya itu langsung dapat gitu loh. Digas langsung oke, langsung responsif. Kalau ini agak lemot sih kalau saya bilang. Oke, cukup sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mobil ini nggak dijual ya, masih saya pakai juga untuk berkegiatan. Jadi nanti kalau bosan mungkin dijual. Jangan lupa tonton terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.